Salam God Lovers, mari pagi ini hampiri tahta kudus Tuhan. Bawa hidupmu, bawa hatimu untuk memuji memuliakan Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Shalom God's Lovers dimanapun saudara berada. Jumpa lagi bersama saya Randy Chandradinata di dalam program Words from Heaven. Nah saudara, kalau di awal perjumpaan kita bicara tentang komunitas yang berdampak. Mengapa penting untuk seorang anak Tuhan memiliki sebuah komunitas? Lalu kita juga belajar bagaimana love and acceptance itu menjadi fondasi dari sebuah komunitas Kristen yang berdampak. Maka poin berikutnya saudara bicara tentang komunitas yang berdampak adalah komunitas yang berpusat kepada Kristus. Atau bahasa kerennya Christ-centered community. Ya, bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang menjadikan Yesus Kristus sebagai pusatnya. Nah saudara, bicara tentang berkomunitas, pertanyaannya adalah apa sih yang membuat beberapa orang dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda itu bisa berkumpul bersama-sama dan memutuskan untuk tergabung dalam sebuah komunitas. Misalkan kita katakan sebagai komunitas ngegoes gitu kan. Komunitas yang terdiri dari orang-orang yang hobinya main sepeda saudara. Atau dibilang komunitas futsal, artinya adalah orang-orang yang sama-sama punya ketertarikan dengan olahraga futsal. Nah, mengapa sebuah komunitas disebut sebagai komunitas Kristen? Artinya adalah setiap anggotanya, orang-orang yang tergabung di dalam komunitas tersebut adalah orang-orang yang mau menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan pribadi maupun kehidupan berkomunitasnya. Yesus itu harus jadi alasan bagi komunitas itu untuk berkumpul bersama-sama, ya, untuk mulai berfellowship satu dengan yang lain,
masuk ke dalam sebuah proses discipleship, pemuritan, di mana nilai-nilai dan pengajaran kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus itu diajarkan kepada anggota komunitas, dan sama-sama kita semua punya kerinduan untuk menjadikan Yesus sebagai raja, sebagai pusat atas komunitas tersebut. Nah, saudara, di awal memang kita bahas mengenai kasih dan penerimaan ya. Tapi komunitas Kristen yang sejati nggak boleh berhenti cuma sampai kasih dan penerimaan. Karena kalau kasih dan penerimaan tidak disertai dengan pemuritan, itu sama saja dengan pembiaran, saudara ya. Kita perlu bedakan antara penerimaan dengan pembiaran. Penerimaan artinya kita merangkul sebanyak mungkin orang, menerima mereka apa adanya, tapi setelah itu kita masuk ke dalam sebuah proses pemuritan, saudara. Dan itu yang perlu dikerjakan bersama-sama. Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa firman itu, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Perhatikan kalimat berikut, saudara. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Full of grace and truth. Bukan cuma bicara tentang kasih dan penerimaan, kasih karunia yang digemakan terus-menerus, tapi juga bertumbuh menjadi kebenaran yang diajarkan. Kebenaran yang seperti apa, saudara? Tentunya kebenaran yang berpusatkan kepada Yesus Kristus. Dan dari mana kita bisa belajar tentang kebenaran yang berpusatkan kepada Yesus Kristus? Tentunya kepada Alkitab, saudara. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Seberapa orang-orang di dalam sebuah komunitas itu bisa bertumbuh di dalam iman, itu sebanyak firman Tuhan, firman Kristus yang disampaikan di tengah-tengah komunitas tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan firman Kristus, saudara? Firman Kristus itu artinya adalah setiap perkataan Yesus Kristus yang tercatat di dalam Alkitab. Tentunya kita bisa menemukan itu di dalam keempat Injil, saudara. Bagaimana Yesus itu berkata-kata mengenai hal kerajaan Allah. Dan juga bukan cuma diajarkan, Yesus menghidupinya, saudara. Nah, itu firman Kristus. Ya, apa yang Yesus katakan yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, berikutnya firman Kristus bicara tentang apa yang Alkitab katakan mengenai Yesus Kristus. Nah, di sini menarik, saudara. Jadi bukan cuma di Perjanjian Baru, tapi kita bisa menemukan jejak-jejak Sang Mesias, Yesus Kristus yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Dan dari situlah iman kita bertumbuh. Nah, saya percaya, saudara, pembacaan Alkitab yang benar pada akhirnya akan membawa kita untuk boleh mengenal lebih dalam pribadi Yesus Kristus. Bukan cuma sekedar program gereja yang mewajibkan kita menghafal atau membaca pasal demi pasal di dalam Alkitab. Tapi sejatinya pembacaan kitab suci kita adalah untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Seperti apa sih pikiran dan perasaannya Yesus Kristus, saudara. Dan lebih jauh lagi kita juga mengenal pengajaran maupun nilai-nilai kerajaan Allah yang dikhotbahkan oleh Yesus maupun yang dihidupi oleh Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya komunitas yang dibangun itu menjadi komunitas yang berdampak ketika masing-masing anggotanya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Masing-masing anggotanya mencerminkan gaya hidup Kristus. Masing-masing anggotanya hidup semakin serupa dengan Kristus. Itu namanya komunitas yang berpusat kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur untuk love and acceptance, kasih dan penerimaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami. Tapi kami nggak mau berhenti sampai situ aja, tapi kami mau belajar, Tuhan, untuk mengerti kebenaran. Lewat firman Tuhan yang disampaikan, lewat firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan, di situ kami dimuridkan di dalam komunitas.
Lovers. Oleh karena itu Tuhan berkati setiap umat-Mu, karena kami percaya program Words from Heaven ini juga sedang memuridkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berpusat kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Apabila God's Lovers merasa terberkati, mari di-share linknya, bagikan link YouTube ini kepada sebanyak mungkin saudara, kerabat, dan teman-teman yang lain. Sampai ketemu di WFH selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.